Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema fundamental kalkulus yang kedua dan metode substitusi. Nah, pada video sebelumnya telah kita bahas tentang teorema fundamental kalkulus yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema fundamental kalkulus kedua yang berbunyi jika f fungsi kontinu sehingga dia integrable pada interval tertutup a, b dan misalkan f capital adalah sebarang anti turunan dari f pada interval a, b, maka akan berlaku integral dari fx dx dari a sampai b akan sama dengan f kapital B dikurang f kapital dari a. Nah, sebagai contoh, misal tunjukkan bahwa integral k dx dari a sampai b akan sama dengan k dikali b min a, dengan k-nya adalah suatu konstanta. Maka penyelesaiannya adalah kita misalkan ya, f besar x itu sama dengan kx adalah anti turunan dari fx sama dengan k. Ya, sehingga berdasarkan teorema fundamental kalkulus kedua, integral k dx dari a sampai b akan sama dengan f besar b dikurang f besar a. Dan kata lain akan sama dengan k dikali b dikurang k dikali a. Karena k-nya ini kita berlaku distributif di situ, sehingga k dikali b min a. Sehingga terbukti integral dari k dx dari a sampai b akan sama dengan k dikali b min a. Selanjutnya, contoh kedua, tunjukkan bahwa integral x dx dari a sampai b sama dengan b kuadrat dibagi 2 dikurang a kuadrat per 2. Nah, penyelesaiannya seperti tadi ya. Kita tahu apabila ini integral x dx ya, maka f besar x sama dengan x kuadrat per 2 ini adalah anti turunan dari fx sama dengan x ya. Nah, kita tahu ini kalau diturunkan, ini akan sama dengan 2x bagi 2 sama dengan x. Artinya ini f besar x adalah anti turunan dari fx sama dengan x. Sehingga diperoleh integral x dx dari a sampai b sama dengan fb dikurang fa. Sehingga ini tinggal kita substitusikan nilai b di fx ini, sehingga kita peroleh sama dengan b kuadrat per 2 dikurang fa. Ya, masukkan ke sini jadi a kuadrat per 2. Contoh berikutnya, tunjukkan bahwa jika R bilangan rasional selain min 1, maka akan berlaku integral x pangkat R dx, itu akan sama dengan B pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 dikurang A pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Nah, penyelesaiannya, ya kita tahu F besar X ini adalah X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ini adalah anti turunan dari Fx sama X pangkat R, karena ini kita tahu di kalkulus pertama kita sudah pernah bahas ya di video tentang turunan fungsi ya, aturan pangkat. Jadi x pangkat r ini adalah r dikali x r dikurang 1. Nah, sehingga ini kalau kita turunkan, maka x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 ini turunannya adalah x pangkat r ya. Jadi x R plus 1 dibagi R plus 1 dikali X pangkat R plus 1 dikurang 1. Sehingga sama dengan X pangkat R. Artinya F besar X ini adalah anti turunan dari F kecil X. Nah, dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus kedua tadi, maka akan kita peroleh integral X pangkat R dx dari A sampai B ini sama dengan FB min A. Ini tinggal kita substitusikan nilai B ke F besar X ini. Jadi X-nya sama dengan B, artinya sama dengan B pangkat R plus 1 per R plus 1 dikurang A pangkat R plus 1 dibagi R plus 1. Nah, notasi selanjutnya akan kita gunakan ya. F besar B dikurang FA ini akan kita simbolkan dengan notasi menggunakan kurung siku seperti ini ya. Fx itu dari A sampai B, artinya ini kita mensubstitusikan notasi ini, artinya FB dikurang FA. Nah, dengan kata lain, integral, kalau kita punya integral x kuadrat dx dari 2 sampai 5, maka ini akan sama dengan x pangkat 3 ini per ya, x pangkat 3 per 3, karena kita tahu x pangkat per 3 per 3 ini adalah anti turunan dari x kuadrat, sehingga ini sama dengan 5 pangkat 3 per 3, ya, 125 per 3 dikurang 2 pangkat 3 per 3 atau 8 per 3, sehingga kita peroleh 117 per 3. Atau sederhananya adalah sama dengan 39.
Nah, contoh yang keempat, hitunglah integral dari 4x min 6x kuadrat dx dari min 1 sampai 2. Ya. Perlu diingat di video sebelumnya telah kita jelaskan di anti turunan ya. Integral ini adalah menotasikan anti turunan ya. Selain itu yang selanjutnya kita sebut dengan integral ya. Nah, maka menggunakan teorema fundamental kalkulus kedua secara langsung kita akan hitung dengan itu. Yang kedua, kita gunakan sifat linearitas integral terlebih dahulu, baru kemudian kita gunakan teorema fundamental kalkulus kedua. Yang penyelesaian yang pertama, kalau kita gunakan teorema fundamental kalkulus kedua, maka secara langsung bisa kita dapat ya. Ini anti turunan dari 4x min 6x kuadrat adalah 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3. Karena kita tahu ini kalau kita turunkan kembali, maka hasilnya adalah 4x ya. Ini hasilnya turunannya adalah 6x kuadrat. Nah, 2 sampai min 1 sehingga sama dengan kita masukkan dulu yang nilai yang di atas. Jadi 2 kali 2 kuadrat artinya 2 kali 4 8 dikurang 2 kali 2 pangkat 3 2 kali 8 16 ya. Jadi ini FB min FA. Jadi ini B-nya, ini A-nya. Sehingga ini 2 kali 1 2, ini min 1 pangkat 3 min 1, min 2 min 1 jadinya plus 2. Jadi sama dengan min 12. Nah, cara yang kedua bisa juga kita selesaikan dengan terlebih dahulu kita gunakan sifat linearitas integral, artinya ini akan kita tulis menjadi integral dari 4x dikurang integral dari 6x kuadrat. Ya, baru kemudian kita gunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua, sehingga ini menjadi 4 dari ya, ini anti turunan dari x adalah x kuadrat per 2, 2 sampai min 1 dikurang 6, anti turunan dari x pangkat 2 adalah x pangkat 3 per 3. Sehingga ini sama dengan 4 dikali 2 kuadrat per 2, ya, dikurang 1 per 2, kemudian dikurang 6 yang ini, 2 pangkat 3, 8 per 3, min sepertiga, artinya min jadinya plus sepertiga. Sehingga kita sederhanakan akan menjadi min 12. Jadi hasilnya sama ya, menggunakan cara yang pertama ataupun yang kedua. Nah, contoh berikutnya, misal kita akan menghitung integral dari x pangkat sepertiga ditambah x pangkat 4 per 3 dx dari 1 sampai 8. Maka penyelesaiannya bisa kita langsung kerjakan ya. Ini dengan menggunakan ini, arti anti turunan dari ini adalah x pangkat 8 per 3 ditambah 1 per 8 per x per 3 ditambah 1 ya. Sehingga 8 jadinya 3 per 4, x pangkat 4 per 3 ya. Oke. Kemudian ditambah ini sepertiga ya, ini sepertiga tambah 3 per 3 jadi 4 per 3, 4 per 3 nya jadi 3 per 4, x pangkat 4 per 3, kemudian ini 7 per 3, 3 per 7. Nah, kita masukkan nilai yang atas dulu, sehingga ini sama dengan 3 per 4 dikali 16 ya. Karena kita tahu ini 8 pangkat 4 per 3 sama dengan 16, artinya 8 pangkat 4 diakarkan 3, kemudian ini sama dengan 3 per 7, dan kali 128, baru yang bawah dikurang, masukkan 1, jadi 3 per 4 kali 1 tambah 3 per 7 kali 1. Atau secara sederhana kita peroleh 45 per 4 ditambah 381 per 7 sama dengan mendekati 65,68. Contoh berikutnya, tentukan dx dari anti turunannya atau integral 3 sin t dt dengan dua cara. Dengan yang pertama ya, kita bisa menggunakan masih ingat di video sebelumnya dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus pertama, yaitu turunan dari anti turunan suatu fungsi itu sama dengan fungsi itu sendiri ya, pada nilai x-nya ini. Sehingga kita akan memperoleh dx ya, atau turunan terhadap variabel x dari anti turunan ini adalah 3 sin x ya. Ini 3 sin t dt, di sini 0 sampai x. Nah, anti turunnya adalah fungsi ini sendiri, 3 sin t pada nilai t sama dengan x. Jadi 3 sin x. Nah, cara kedua, kita gunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua ya. Jadi ini terlebih dahulu kita cari dulu nilai integralnya ya, atau anti turunannya dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua. Jadi integral 0x 3 sin t dt, ini kita tahu anti turunan dari sin t itu adalah min cos t ya. Karena cos t itu turunnya min sin t, jadi min jadinya sin t, min 3 cos t dengan batasnya ini 0 sampai x, sehingga ini kita gunakan
min 3 cos C dinilai X dikurang 0. Jadi sama dengan min 3 cos X dikurang min 3 cos 0. Ya, cos 0 ini adalah 1 ya, min 1 maaf. Sehingga ini min ya 1 ya, cos 0 dari 1 sampai ke atas ya. Sehingga sama dengan 3 min 3 cos T. Nah, kemudian baru kita turunkan ya dx dari integral 3 sin T dt 0x. Sehingga sama dengan turunan dari min 3 cos X plus 3 adalah turunan cos T adalah min sin X, jadi sama dengan min jadi 3 sin X ditambah 0, turunan 3 0. Jadi ini hasilnya akan sama ya. Jadi kita bisa menggunakan teorema fundamental kalkulus pertama ya, yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, atau kita bisa gunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua ya, kita integralkan dulu, cari anti turunnya dulu, kemudian baru kita turunkan. Contoh yang berikutnya ya, tentang teorema kedua, yaitu aturan substitusi untuk integral tak tentu. Nanti ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan contoh-contoh berikutnya. Misalkan G fungsi yang dapat diturunkan ya, dan andaikan F kapital atau F besar ini adalah anti turunan dari F kecil, maka akan berlaku integral dari F ya, F dari Gx dikali G aksen X dx itu akan sama dengan F besar dari Gx plus C. Sebagai contoh, misal hitunglah integral sin 3x dx. Nah, di sini adalah sin 3x, ini adalah fungsi, merupakan komposisi fungsi ya dari dua fungsi, yaitu 3x dan sin x ya. Masih ingat di kalkulus pertama tentang turunan trigonometri ya, khususnya menggunakan aturan rantai ya, itu bisa Anda lihat di video tentang turunan fungsi trigonometri dan aturan rantai. Maka untuk menyelesaikan ini, kita misalkan terlebih dahulu variabel 3x-nya dengan notasi tertentu ya, dengan simbol tertentu, sebut saja U. Ya, misalkan U sama dengan 3x, maka du ya, turunan U itu akan sama dengan 3dx. Ya, turunan 3x adalah 3dx. Sehingga kita peroleh integral sin 3x dx ini dapat kita tuliskan menjadi 3x-nya kita substitusikan ya, kita jadikan U, jadi sin U. Ya, ini jadi sin U. Nah, ini supaya muncul du di situ, karena di sini hanya ada dx, maka supaya menjadi dx, berarti 3 ini harus kita kalikan sepertiga. Jadi ini sepertiga 3 dx ya. Sepertiga kali 3, 1, sehingga yang ruas kanan ini akan sama dengan yang ruas kiri. Nah, jadi sin 3x, 3dx sepertiga. Nah, sepertiga adalah konstanta. Ingat sifat linearitas ya, di integral, konstantanya keluar, jadi sepertiga, ini jadi sin U, ini jadi du, sin U du. Nah, dengan menggunakan teorema kalkulus, fundamental kalkulus yang kedua, maka ini akan sama dengan ya cos U. Ya. Akan sama dengan cos U, ini teorema fundamental kalkulus yang pertama ya, anti turunan. Jadi sama dengan cos U min sepertiga cos U. Ya, anti turunan dari sin U adalah cos U. Ya, cos U turunan adalah min sin U. Nah, akhirnya sama dengan kembalikan pemisalannya, U sama dengan 3x, sehingga min sepertiga cos 3x ditambah C, dengan C-nya sembarang konstanta ya. Lanjut. Di contoh ke-8, hitunglah ya, integral dari x sin x kuadrat dx. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah x kuadrat di dalam sinnya ya. Maka seperti yang contoh 7 tadi, kita misalkan terlebih dahulu x kuadrat dengan U, sehingga kita akan memperoleh sin x kuadratnya akan dapat kita lakukan sebagai sin U ya, dan du-nya adalah 2x dx. Maka di sini ada x dx ya, supaya muncul 2x dx di situ, berarti harus kita kalikan dengan setengah. Sehingga kita peroleh integral x sin kuadrat x dx itu sama dengan setengah dikali sin x kuadrat ya, sin dari x kuadrat dikali 2x dx. Nah, ini akan sama dengan yang ruas kiri ini. Setengah kali 2, 1. Jadi ini ada x dx ya. X dx. Kemudian ini sin x kuadrat. Nah, x kuadratnya adalah U, 2x dx-nya adalah du. Sehingga dapat kita tuliskan menjadi setengah dari integral sin U du. Nah, anti turunan dari ini ya, dari sin U atau integral dari sin U itu adalah min cos x ya, atau sama dengan min setengah cos U, karena ini variabelnya U du terhadap U ya. Kembalikan pemisalan U-nya,
Sehingga kita peroleh sama dengan min setengah cos X kuadrat ditambah C. Dengan C-nya suatu konstanta. Oke, contoh berikutnya, contoh yang ke-9. Misal kita akan menghitung integral dari X pangkat 3 dikali akar X pangkat 4 ditambah 11 dx. Ya. Kita akan mencari anti turunan dari fungsi ini. Maka penyelesaiannya, kita misalkan yang di dalam akar. Ya. Triknya adalah sama seperti substitusi pemisalan di aturan pangkat ya pada turunan. Kita misalkan yang ordernya atau pangkatnya lebih besar ya. Jadi X pangkat 4 plus 11 ini nanti akan kita peroleh turunannya pangkatnya lebih kecil dari ini. Jadi DU sama dengan 4 X pangkat 3 ditambah 0. Sehingga supaya sama di sini X pangkat 3 dx, 4-nya harus kita kalikan dengan 1/4. Jadi ini integral X pangkat 3 akar X pangkat 4 tambah 11 dx dapat kita tulis menjadi 1/4 ya, integral X pangkat 4 plus 11, ya, ini akar, bisa kita tuliskan dalam bentuk pangkat setengah. Kemudian ini 4X pangkat 3 dx. 4 dikali 1/4, 1, jadi sama dengan yang di ruas kiri. Nah, ini pemisalannya kita tuliskan, ini kita misalkan U, jadi U pangkat setengah, dan 4X pangkat 3 dx, ini adalah DU. Sehingga ini sama dengan 1/4 X pangkat setengah DU. Ya. Nah, U pangkat setengah itu adalah anti turunannya ya, atau integralnya adalah U pangkat setengah ditambah 1 dibagi setengah ditambah 1. Jadi 2/3 ya. 2/3 artinya dikali 1/4 jadinya 1/6. X pangkat 4 plus 11 pangkat 3/2 ditambah C. Nah, contoh 10. Kita akan menghitung integral dari akar X pangkat 2 ditambah X dikali 2X plus 1 dx. Atau mencari anti turunan dari fungsi ini ya pada yang dibatasi oleh 0 sampai 4. Maka pertama kita misalkan yang di dalam akar ya, karena yang ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1, jadi ini pasti merupakan turunan dari ini ya. Sehingga U sama dengan X kuadrat plus X, maka DU sama dengan 2X plus 1 dx. Ini 2X plus 1 dx menjadi DU, yang di dalam akar ini menjadi U, sehingga integral ini ya, integral tak tentunya ya, ini belum kita tulis batasnya, ini akan menjadi akar U DU ya, atau U pangkat setengah DU. Nah, ini anti turunannya, integralnya adalah U pangkat 3/2 dibagi 2/3, 3/2 atau 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Nah, kembalikan pemisalan U-nya sehingga menjadi 2/3 X kuadrat plus X pangkat 3/2 C. Nah, kemudian kita gunakan teorema fundamental kalkulus kedua, ya, maka diperoleh integral 0 sampai 4 dari fungsi ini akan sama dengan hasil yang ini ya. Kita dari batas 0 sampai 4 ya. Substitusikan nilai X sama dengan 4, kemudian dikurangkan substitusikan nilai X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 3/2 atau 2/3 dikali 20 pangkat 3/2 ya. Ini ada 16 tambah 4, 20 ditambah C. Kalau 0 ini 0, berarti 0 ditambah C. C min C 0, sehingga tersisa sama dengan 2/3 20 pangkat 3/2 atau mendekati 59,63. Contoh 11 ya, hitunglah integral sin pangkat 3 dari sin pangkat 3 dari 2x atau sin 2x dipangkatkan 3 ini ya, artinya sin 2x dipangkatkan 3 dikali cos 2x dx dari 0 sampai pi per 4 ya. Maka penyelesaiannya sama seperti contoh 10 tadi. Kita misalkan dulu sin 2x-nya sama dengan U, karena ini sin 2x-nya ini berada di dalam pangkat 3 ya. Jadi yang di dalam pangkatnya yang kita misalkan, maka DU-nya dengan menggunakan aturan rantai ya, jika Anda masih ingat, atau bisa mereview kembali pada video aturan rantai ya, khususnya fungsi trigonometri di situ. Maka DU sama dengan turunan sin 2x ya. Langsung kita turunkan saja sinnya terhadap variabel 2x, jadi turunan sin adalah cos ya. Jadi cos 2x, makanya jadi cos 2x. Nah, turunan 2x adalah 2. Jadi cos 2x dikali turunan 2x, jadi 2 cos 2x dx. Sehingga kita peroleh integral tak tentu dari ini, dari fungsi ini adalah sama dengan setengah ya, setengah. Supaya ini muncul, karena tidak ada 2 di sini ya, hanya ada cos 2x dx, tidak ada 2-nya, maka harus kita kalikan setengah agar sama dengan ruas kiri. Jadi setengah sin 2x dipangkatkan 3. Ini sin pangkat 3 2x artinya sin 2x dipangkatkan 3 dikali 2 cos 2x dx.
Jadi ini menjadi U pangkat 3, ya ini menjadi DU. Sehingga sama dengan integral setengah dari integral U pangkat 3 DU. Nah, ini integralnya atau anti turunan dari U pangkat 3 adalah seperempat ya, U pangkat 4 ya, atau sama dengan setengah ya dikali U pangkat 4 per 4. Nah, kembalikan pemisalan U-nya sehingga menjadi sin pangkat 4 dari 2x per 8. Nah, dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua, maka kita bisa menghitung integral tentu dari fungsi ini, sehingga menjadi sin pangkat 4 2x per 8, ya, ini dari 0 sampai pi per 4. Tinggal kita substitusikan nilai yang atas dulu, baru kemudian dikurangkan dengan substitusikan nilai yang di bawah. Sehingga menjadi seperdelapan, ya, karena ini nilai sin dari pi, kalau x-nya pi per 4, maka jadinya pi per 2, ya. Pi per 2, sin pi per 2 itu adalah 1 ya, 1 pangkat 4 jadi 1 1/8, sedangkan sin 0 nilainya 0, jadi 1/8 dikurang 0 sama dengan 1/8. Nah, teorema yang ketiga, aturan substitusi untuk integral tentu. Misalkan fungsi G mempunyai turunan yang kontinu di interval tertutup AB ya, dan F-nya kontinu pada daerah G. Nah, ini ya, maka integral dari F, ya, F dari Gx, Gx, dan X dx, dari A sampai B, akan sama dengan integral FU du ya, dari GA sampai GB. Ya. Dengan U-nya adalah Gx. Ya. Gx-nya dimisahkan dengan U. Ya, dimisahkan dengan U. Nah, sebagai contoh, kalau di contoh 10, 11, atau contoh sebelumnya tadi, kita menggunakan dua tahapan, ya, yaitu mencari integral tak tentunya dulu, baru kemudian kita gunakan teorema fundamental kalkulus kedua untuk mencari integral tentunya. Maka pada contoh berikut ini kita bisa langsung menggunakan pemisalan ya. Jadi ini kita misalkan yang di dalam pangkat ini adalah U, sehingga x kuadrat ya, ini kalau kita turunkan jadinya kan 2x ditambah 2. Ya, jadi du sama dengan 2x ditambah 2 dx. Nah, kita punya di sini x plus 1 dx ya. Sehingga ini kalau kita keluarkan 2-nya jadi 2 dikali x plus 1 dx. Nah, supaya sama dengan x plus 1 dx, berarti ini harus kita kalikan setengah. Sehingga integral ini ya, batasnya bisa kita masukkan juga. Karena ini terhadap variabel x ya, ini artinya ini adalah anti turunan dari x-nya dari 0 sampai x-nya sama dengan 1. Sehingga kalau u-nya sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, maka untuk x sama dengan 0, ya, kalau x-nya sama dengan 0, kita masukkan saja ke sini, ya, 0 kuadrat, 20 tambah 2 kali 0 tambah 6, jadinya 6. Jadi u akan bernilai sama dengan 6 ketika x-nya 0, dan ketika x-nya 1, maka u-nya akan sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 6, atau 9. Sehingga integral ini bisa langsung kita tuliskan ke dalam bentuk, ya, integral 0 dari 1 sampai 1 x plus 1 per x kuadrat ditambah 2x tambah 6 pangkat 2 dx. Nah, ini akan sama dengan setengah ya. Setengah ini muncul dari mana? Ya, supaya ini ya 2x plus 1. Ini karena x plus 1, ini kita mengarahnya ke sini. Sehingga 2 kali setengah kan 1 ya. Ini 2x plus 1 sehingga nanti ini akan menjadi setengah. Ya, ini integral ketika sudah kita tuliskan dalam variabel u, maka batasnya ini juga akan bisa kita tuliskan langsung berubah ke dalam u ya. Jadi U dari 6 sampai 9, U pangkat min 2, yang U yang ini, ya, U pangkat min 2, ya, X plus 1 dx, ya, ini 2X plus 1 dx, 2X plus 1 dx adalah DU, ya, sehingga ini bisa kita tulis langsung DU. Sehingga ini akan sama dengan menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua, maka setengah dikali, ya, U pangkat min 2, ini integralnya adalah U pangkat min 2 ditambah 1 per min 2 ditambah 1, atau min 1, jadinya min 1 dikali 1 per U ya, jadinya min setengah kali 1 per U dari 6 sampai 9. Nah, ini tidak perlu kita kembalikan pemisalan U-nya karena batas ininya, bawah dan atasnya ini sudah kita ganti dengan nilai U, sehingga langsung kita substitusikan nilai U sama dengan 9 dikurang substitusikan nilai U sama dengan 6, sehingga kita peroleh min 1 per setengah kali 1 per 9, jadi min 1 per 18, dikurang ya FB tadi ya, FB dikurang FA, jadinya dikurang min setengah kali 1 per 6, min 1 per 12, atau plus 1 per 12 jadinya 1 per 36.
Nah, berikutnya contoh berikutnya misal kita akan menghitung integral ya, integral tentu dari cos akar x per akar x dx dari pi kuadrat per 9 sampai pi kuadrat per 4. Maka penyelesaiannya bisa kita misalkan seperti contoh sebelumnya tadi. Kita misalkan u sama dengan akar x ya, akar x yang di dalam cos ini kita misalkan karena ini dalam bentuk ini cos akar x ini merupakan bentuk komposisi fungsi ya. Jadi ini komposisi fungsi dari akar x dan cos x ya. Sehingga u sama dengan akar x sama dengan maka ini kalau kita turunkan ya, ini akan sama dengan du sama dengan dx per 2 akar x atau ini seper ya 2 akar x dx ya. Nah, sehingga kita ada di sini dx per akar x ya, ada 2 di sini, berarti nanti harus kita kalikan 2 supaya menjadi 1 ya. Sehingga kita substitusikan ke sini ya. Ini nilai x ya. Ingat ini adalah nilai x sama dengan pi kuadrat per 9 dan nilai x sama dengan pi kuadrat per 4. Maka karena kita misalkan u sama dengan akar x, maka kita akan memperoleh nilai u di sini. Apabila x-nya pi per 2 per 9, maka u-nya akan sama dengan pi per 3 ya. Nah, apabila ini x-nya sama dengan pi kuadrat per 4, maka u-nya kita peroleh pi per 2 ya. Sehingga integral ini bisa kita tuliskan secara langsung menjadi ya, ini 2 ini muncul dari tadi ya, dari sini supaya ini menjadi 1 ya. Jadi supaya ini sama menjadi 1, jadi pi pangkat 2 per 9 cos akar x dikali seper 2 akar x dx. Maka ini pemisalannya bisa langsung kita tuliskan. Akar x kita ganti dengan u, kemudian dx per 2 akar x ini ya, dx per 2 akar x kita ganti dengan du, dan nilai x di sini kita ganti dengan pi per 3, nilai x yang di sini kita ganti dengan pi per 2 ya, berdasarkan pemisalan ini. Sehingga ini akan menjadi 2 integral pi per 3 sampai pi per 2 dari cos u du. Nah, ini pemisalan u-nya ya, kita cari integralnya. Nah, cos u integralnya atau anti turunannya adalah sin u ya. Sehingga ini adalah 2 sin u ya, ada 2 konstanta di sini, 2 sin u dari pi per 3 sampai pi per 2. Nah, ini tidak perlu kita ganti lagi pemisalan u karena nilai ini sudah kita tuliskan pada nilai u-nya, bukan x lagi ya, seperti pada soal awalnya ini pada nilai x, ini sudah pada nilai u. Sehingga ini menjadi 2 kali sin pi per 2 ya, sin pi per 2 itu adalah 1, 2 kali 1 2 dikurang 2 dikali sin pi per 3 ya. Sin pi per 3 ini adalah setengah akar 3, jadi setengah akar 3 kali 2 jadinya akar 3. Sehingga nilainya 2 min akar 3. Nah, apabila Anda mungkin lupa tentang fungsi-fungsi trigonometri, tentang sudut-sudut istimewa pada fungsi trigonometri, dapat mereview kembali pada video fungsi trigonometri dan turunan trigonometri. Oke, contoh selanjutnya. Misal pada gambar berikut ya, kita punya kurva y sama dengan fx. Nah, pada kurva ini ya, ini suatu fungsi yang mempunyai turunan ketiga yang kontinu. Jadi ada, kalau ini y sama dengan fx, maka kita nanti akan punya f aksen, f double aksen, f triple aksen ya, f turunan pertama, kedua, ketiga, di mana turunan-turunan itu kontinu. Nah, garis putus ini adalah garis tangen ya, fungsi y sama dengan fx pada titik 1,1 dan 5,1. Nah, berdasarkan gambar ini ya, jelaskan jika mungkin apakah integral di bawah ini bernilai positif, negatif, atau 0. Kita akan melihat keempat integral ini yang ditunjukkan oleh grafik ini, dia akan bernilai positif, negatif, atau 0. Nah, misal yang pertama, kita lihat yang pertama, yang A. Nah, fungsi f bernilai positif, kita tahu ya, untuk semua nilai x yang berada pada interval 1-5 di gambar tadi ya. Nah, maka dapat kita lihat area fungsi tadi ya. Mohon maaf, kita kembali ya sedikit segini. Nah, ini grafiknya ini berada di atas sumbu x ya. Nah, artinya dari interval 1-5, maka nilai dari f-nya tadi ya, nilai dari integral fx dx-nya ya 1-5 itu akan bernilai positif ya, bernilai positif. Kemudian berdasarkan teorema fundamental kalkulus kedua yang B ya. Nah, integral dari f aksen x dx antara 1-5
ini akan sama dengan, ya, kita tahu anti turunan dari f aksen X adalah fx ya, fx yang berada di antara 1 sampai 5, pakai yang kedua tadi adalah fb min fa, jadi f5 min f1. Nah, f5 pada grafik tadi itu nilainya sama dengan 1 ya, dan f1 nilainya sama dengan 1. 1 kurang 1 sama dengan 0. Yang C, kita tahu ya pada teorema fundamental kalkulus kedua, ini kalau kita pandang f aksen sebagai anti turunan dari f double aksen, maka integral dari f double aksen x dx itu akan sama dengan f aksen 5 dikurang f aksen 1. Nah, f aksen 5 ini nilainya akan sama dengan 0, dan f aksen 1 itu akan sama dengan min 1. Jadi min jadinya 1. Dan yang keempat, kita lihat fungsinya tadi ya, f itu cekung ke atas pada x sama dengan 5 ya. Sehingga f double aksen pada 5 ya, dari 5 ini kan positif, dan f cekung ke bawah pada titik x sama dengan 1, sehingga f double aksen satunya negatif. Jadi integral dari f turunan ketiganya, fx dx dari 1 sampai 5 itu akan sama dengan, kita tahu ini anti turunan dari f triple aksen ini sama dengan f double aksen 5 dikurang f double aksen 1. Nah, f double aksen 5 ini nilainya positif ya. Kemudian f double aksen 1 itu nilainya negatif. Jadi positif, ini min jadinya positif. Oke, contoh yang terakhir ya. Misal kita punya gambar seperti ini ya. Ini adalah sebuah tangki yang berukuran 55 galon ya. Nah, air bocor ya dari tangki 55 galon ini volumenya sebanyak setara dengan 55 galon. Dengan kecepatan V aksen T sama dengan 11 dikurang 1,1 T, dengan satuan T-nya adalah jam, ya, V-nya adalah satuannya galon. Nah, pada awalnya galon ini penuh. Ya. Pertanyaannya, berapa banyak air yang bocor ya antara waktu T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 jam ya, dalam jam. Kemudian yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai sisa air di dalam tangki ini hanya sebanyak 5 galon. Maka kita akan menerapkan teorema fundamental kalkulus yang kedua pada permasalahan ini. Penyelesaiannya yang pertama, yang A. Misal ya, VT ini kita notasikan sebagai banyaknya air yang bocor ya pada waktu ke T. Ya, ini volume air yang bocor pada waktu ke T, kita notasikan dengan V dari T. Maka banyaknya air yang bocor antara waktu T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 jam, itu akan sama dengan luas area di bawah kurva V aksen T dari 3 sampai 5. Ini sama seperti contoh ya, contoh problem pada video sebelumnya di teorema fundamental kalkulus yang pertama ya. Nah, ini V aksen T kalau kita tuliskan, kita gambarkan dalam grafiknya seperti ini ya. V aksen T, nah ini antara 3 sampai 5. Maka V aksen T-nya ini V5 dikurang V3 itu akan sama dengan integral dari V aksen T dt ya, dari 3 sampai 5. Ini menggunakan teorema fundamental kalkulus yang kedua ya. Ini karena V aksen T ini adalah anti turunan dari VT ya. Ini jadi FB dikurang FA. Sehingga ini akan sama dengan, kita tahu tadi V aksen T-nya persamaannya itu adalah 11 dikurang 1,1 kali T dt. Sehingga ini kalau kita integralkan, anti turunan dari ini adalah 11T dikurang 1,1 per 2 T kuadrat. Ya, atau ini kalau kita kembalikan, ini kita turunkan akan sama dengan ini. Jadi 5 sampai 3 kita substitusikan 5 dulu ke dalam T, baru kemudian kita kurangkan, substitusikan 3 dalam untuk T sama dengan 3. Sehingga ini sama dengan 13,2. Nah, dengan kata lain, air ini bocor ya sebanyak 13,2 galon dalam waktu 2 jam antara T sama dengan 3 dan T sama dengan 5 jam. Nah, pertanyaan yang kedua, yang B, ya. Kita misalkan T1 ini adalah menotasikan waktu ketika sisa air di tangki sebanyak 5 galon. Artinya apa? Artinya kalau sisanya hanya 5 galon, berarti air yang bocor sudah sebanyak 50 galon. Karena kita tahu ukuran tangkinya tadi adalah 55 galon. Sehingga V pada T1 ya, V pada saat T1 itu akan sama dengan 50. Nah, karena pada awal tangki berisi penuh, artinya V pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan 0. Artinya yang bocor tidak ada ya, ini penuh artinya.
Nah, maka integral ya dari 0 sampai T1 ya, V aksen T tadi akan sama dengan V dari T1 dikurang V0. Nah, ini artinya V dari T1 ini 50, V0 0. Nah, integral ini adalah 11T dikurang 1,1 per 2T kuadrat dari 0 sampai T1. Kita gunakan teorema fundamental kalkulus kedua, ini artinya substitusikan nilai T sama dengan T1, kemudian kurangkan substitusikan nilai T dari sama dengan 0. Sehingga kita peroleh ya, ini sama dengan 11T1 dikurang 0,55 T1 kuadrat ya, sama-sama dikurangkan 50 jadi min 50 min 50. Nah, persamaan ini ya, apabila kita cari solusinya ya, atau akar-akar persamaannya, maka akan kita peroleh ya, akar persamaannya adalah 10 per 11 dikali 11 plus minus akar 11, yaitu mendekati 6,985 dan 13,015. Nah, karena integral dari V aksen T dt ya, atau 11 min 1,1 T dt dari 0 sampai 10 ya, ini sama dengan 55 ya, artinya apa? Artinya tangki kosong ya, itu pada waktu T sama dengan 10 jam. Maka solusi yang memenuhi itu adalah yang pertama ya, yang pertama. Nah, dengan kata lain, tangki berisi 5 galon ya, artinya hanya tersisa 5 galon itu setelah 6,9855 jam. Oke, demikian penjelasan tentang teorema fundamental kalkulus yang kedua beserta contoh-contohnya dan penerapannya pada beberapa permasalahan. Untuk saran, kritik, dan pertanyaan dapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.